Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai makna, hakikat, dan aliran-aliran pendidikan. Konsep dasar pendidikan dan komponen-komponennya. Kehidupan manusia di dunia ini tidak terlepas dari sebuah pendidikan. Sebagai sebuah sistem, pendidikan memiliki komponen-komponen tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen-komponen ini menjadi faktor penentu keberhasilan suatu pendidikan. Apa saja komponen-komponen penting dalam pendidikan? Yang pertama adalah tujuan, guru atau pendidik, peserta didik atau siswa, kurikulum, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan lingkungan. Pengertian pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik dan diberikan awalan dan akhiran pe dan an, yang artinya adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogy, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan kata tarbiyah yang berarti pendidikan. Banyak ahli yang memberikan pengertian atau definisi pendidikan. Di antaranya adalah definisi pendidikan menurut Brubaker. Menurut Brubaker, dalam Ahmadi tahun 2014, halaman 33, Brubaker menulis buku berjudul Modern Philosophies of Education. Dia mengatakan bahwa pendidikan merupakan suatu proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman, dan alam semesta. Pendidikan juga merupakan perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusia, moral, intelektual, jasmani, panca indera, dan kepribadian individu dan kegunaan masyarakatnya yang diarahkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut untuk tujuan hidupnya atau tujuan akhir. Definisi pendidikan menurut Combs dan Ahmed. Mereka mengatakan bahwa pendidikan sama dengan belajar. Entah di mana, bagaimana, dan kapankah berlangsung pelajaran itu. Dengan demikian, pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan mulai dari usia anak kecil sampai pada waktu dewasa, dan karena itu, pendidikan memerlukan beraneka ragam cara dan sumber belajar. Definisi pendidikan menurut Ahmad Marimba. Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik, guru, terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik, siswa, menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Definisi pendidikan menurut Nur Syam. Nur Syam mendefinisikan pendidikan sebagai aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani, pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani, dan jasmani yang berupa panca indera serta keterampilan-keterampilan. Pendidikan menurut G. Terry Page dan kawan-kawan mengatakan bahwa pendidikan merupakan proses pengembangan kemampuan dan perilaku manusia secara keseluruhan. Sementara menurut Carter V. Good, ada dua definisi pendidikan. Yang pertama adalah keseluruhan proses di mana seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yang bernilai positif dalam masyarakat di mana dia hidup. Yang kedua, proses sosial, di mana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, khususnya yang datang dari sekolah, sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro.
Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Definisi-definisi lain seperti menurut Dria Karya, kalian bisa membacanya sendiri. Silakan nanti setelah membaca definisi menurut ahli-ahli yang lain, apabila ada kesulitan, kalian bisa menanyakan ke Mr. Benny. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hakikat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya akan mencakup keinginan mendidik, kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih. Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan manusia. Aliran-aliran ilmu pendidikan yang pertama adalah empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan itu semata-mata tergantung pada faktor lingkungan. Dan ini diperkenalkan oleh seorang ahli terkenal yang bernama John Locke. Nama asli aliran ini adalah The School of British Empirism atau aliran empirisme Inggris. Doktrin aliran ini adalah tabula rasa, yang berarti buku tulis kosong atau lembaran kosong. Tabula rasa menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada pengalaman dan lingkungan pendidikannya. Sedangkan bakat sejak lahir dianggap tidak ada pengaruh. Aliran pendidikan yang kedua adalah nativisme, dikenalkan oleh seorang filosofis Jerman yang bernama Arthur Schaffner. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaannya yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Dalam ilmu pendidikan, pandangan tersebut pesimistis, pedagogis. Aliran yang ketiga adalah naturalisme, dipelopori oleh seorang filosof Prancis, J.J. Rousseau. Naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik dan tidak satu pun dengan pembawaan buruk. Rousseau mengatakan semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari Sang Pencipta, tetapi semua rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, Rousseau mengajukan pendidikan alam. Artinya adalah anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya. Pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan anak yang baik. Aliran ini juga disebut negativisme. Aliran yang keempat adalah konvergensi. Aliran konvergensi merupakan gabungan dari aliran-aliran di atas. Aliran ini mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah tergantung pada dua faktor, yaitu bakat dan lingkungan. Penyatuan hasil, kerjasama mencapai suatu hasil. Konvergen artinya menuju atau berkumpul pada suatu titik pertemuan. Pelopor aliran ini adalah William Stern. Aliran pendidikan modern. Menurut Mudya Harjo, macam-macam aliran pendidikan adalah yang pertama progresivisme. Progresivisme adalah gesekan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak, child center, sebagai reaksi
terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru, teacher-centered, atau bahan pelajaran subject-with-centered. Metode pendidikan progresivisme antara lain metode belajar aktif, metode memonitor kegiatan belajar, dan metode penelitian ilmiah. Yang kedua, aliran modern yang kedua adalah esensialisme. Esensialisme modern adalah dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dan susah payah selama beratus tahun di dalamnya berakar gagasan-gagasan dan cita-cita yang telah teruji dalam perjalanan waktu. Peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Metode pendidikan dalam aliran esensialisme yang pertama bahwa pendidikan berpusat pada guru, teacher-centered. Peserta didik dipaksa untuk belajar. Yang ketiga adalah latihan mental. Yang ketiga adalah rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat utama berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dari kehidupan sosial di masyarakat. Yang keempat adalah konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Vico, seorang epistemologi Italia. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruktivisme. Vico mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan. Mengerti berarti mengetahui sesuatu jika ia mengetahui. Hanya Tuhan yang dapat mengetahui segala sesuatu karena Dia pencipta segala sesuatu itu. Manusia hanya dapat menunjuk pada struktur konsep yang dibentuk. Pengetahuan tidak lepas dari subjek yang mengetahui. Yang kelima adalah perennialisme. Perennialisme adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada dan bahwa pendidikan hendaknya merupakan suatu pencarian dan penanaman kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai tersebut. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Tokoh aliran perennialisme ini adalah Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquino. Yang keenam adalah idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera.